Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita suatu perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik. Jadi Yesus mengatakan tadi bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang dikenal oleh domba-dombanya. Tentu domba-dombanya mengenal gembalanya itu baik dari suaranya maupun cara dia merawat, membimbing, menuntun domba-dombanya. Karena domba-domba itu mengenal gembalanya itu, maka mereka sangat menaruh kepercayaannya kepada sang tuan itu. Kemana saja sang tuan menuntun mereka, mereka mengikutinya, sebab mereka tahu tuannya itu tidak akan menuntun mereka ke tempat yang membahayakan mereka, tetapi ke tempat yang memang menjamin hidup mereka, ke rumput yang hijau maupun ke air yang tenang. Di sana mereka akan memperoleh makanan dan minuman yang menunjang pertumbuhan mereka. Lalu kemudian Penginjil Yohanes menampilkan sisi lain dari kebalikan dari seorang gembala yang dikenal oleh domba-dombanya, yaitu pencuri. Pencuri kalau masuk ke dalam kandang domba, dia tidak melalui pintu sebagaimana gembala domba yang sebenarnya, tetapi mereka melalui tembok. Dan tujuan mereka untuk masuk ke dalam kandang domba itu bukan untuk menuntun mereka, tetapi membinasakan domba-domba itu. Dan bahkan dikatakan tadi oleh Injil, suara pencuri itu tidak dikenal oleh mereka. Sehingga apa yang terjadi? Domba-domba itu lari entah kemana, tidak tahu tujuannya. Sebab bagi mereka yang datang ini akan membinasakan mereka, akan menghancur mereka, akan menuntun mereka ke tempat yang membinasakan mereka, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka diinjak-injak dan sebagainya. Tentu di sini teman-teman yang terkasih, perumpamaan yang diangkat oleh Yesus ini berkaitan dengan gembala yang baik itu adalah dirinya. Jadi Yesus itu adalah gembala yang menuntun orang percaya kepada jalan kebenaran dan hidup, atau menuntun kita ke jalan yang benar. Dan tentunya bahwa Yesus yang gembala yang baik ini sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita.
melalui ajaran-ajarannya, melalui tindakan-tindakannya, lalu melalui pernyataan-pernyataannya, yang memang kemudian semuanya itu mengarahkan kita atau menuntun kita kepada kehidupan yang benar atau kepada kehidupan yang kekal. Nah, tentu di sini Tuhan pun menghendaki kita semua untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, atau apa yang sudah diajarkannya, apa yang sudah dikatakannya, apa yang dilakukannya. Kita melihat itu semua dan melakukannya dalam kehidupan nyata. Sehingga dengan itu kita bisa mandiri ya dalam iman kita, dan juga kita sudah menemukan jalan yang pas, atau kita sudah dipersiapkan jalan yang pas menuju ke pintu domba yang disediakan, atau menuju kandang yang sudah disediakan untuk kita. Tetapi tentu kita semua di sini juga sebagai manusia tidak terlepas dari berbagai kehendak bebas kita sebagai manusia biasa ya. Jadi kehendak bebas terkadang menuntun kita kepada sikap egosentrisme yang tinggi, sehingga kita tidak mampu mau mendengarkan Tuhan. Dan itu nyata dari tindakan-tindakan kita mungkin yang senantiasa tidak menjamin adanya sukacita bagi diri sendiri maupun bagi yang lain. Kita bertindak tidak adil, bisa saja bertindak tidak jujur, lalu kemudian tidak memandang sesama kita sebagai orang yang kita hormati, atau memandang yang lain itu sebagai orang yang kita injak-injak. Karena itu tadi kita merasa bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Dan tentunya penampakan diri kita yang demikian menjadi sebuah perisai yang berbahaya bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, atau setiap orang yang kita kenal. Ya, karena kehadiran kita memang bagi mereka mengancam, membuat mereka tidak bahagia, tidak bergembira, dan tentunya orientasi kehidupan mereka pun menjadi terhambat. Dan di sini pun pada akhirnya mereka tentu sangat menantikan kehadiran sosok yang lain yang bisa memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka harapan. Tentu teman-teman yang terkasih, kita tahu dan menyadari sendiri ya, diri kita itu seperti apa. Dan kita juga tentunya sudah memiliki keyakinan masing-masing, atau kita yang dibaptis kita percaya sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan menjadikan diri kita sebagai pencuri, tetapi hendaknya kita menjadi gembala ya, menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu tentu kita sudah mendengarkan Tuhan, tentu kita sudah memahami maksud-maksud Tuhan dari setiap ajarannya. Dan juga kita menyadari diri kita yang sudah diutus oleh Tuhan melalui sakramen pembaptisan menjadi duta kebenaran di tengah kehidupan nyata ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekaligus bacaan ini mengkritik benarnya itu arahnya waktu itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memang dalam kacamata Yesus itu adalah pencuri. Karena mereka hadir bukan sebagai orang-orang yang memberikan ketenangan bagi orang yang mereka layani, tetapi ancaman. Karena tindakan mereka itulah tindakan pemerasan, ketidakadilan dan sebagainya ya. Dan juga menjadi bacaan kritik untuk kehidupan kita. Kalau seandainya kita berada dalam posisi seperti orang-orang tadi yang tidak menuntun orang lain kepada kebenaran, yang menjeroboskan orang lain ke dalam lubang kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya menempatkan kita pada posisi sebagai gembala yang baik, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, maupun orang-orang lain yang kita kenal. Dan pada akhirnya tindakan kita meluap di tempat kita kerja, di tempat kita berkarya, yang semuanya itu pada akhirnya akan memuliakan Tuhan dan menjamin kehidupan kita, kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita masing-masing. Semoga kita tetap teguh dalam iman, teguh dalam perbuatan yang baik, dan teguh juga di dalam harapan dan kasih. Semuanya itu akan membantu kita menjadi gembala yang baik, serta bermakna bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan juga untuk kemuliaan Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita masing-masing. Semoga